Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, selamat siang. Ada Pak Saifuddin di sini. Kemudian kita hari ini kedatangan bintang tamu istimewa spesial jauh-jauh dari mana ini? dari Jakarta, ya, dari Jakarta untuk mengudara di perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita mulai acara, bisa minta tolong untuk menyalakan kamera dulu. Paling tidak ketika saling menyapa itu bisa melihat dengan jelas, oh yang namanya Nabila itu seperti ini, oh Gladisa seperti ini, ya. Jadi tolong untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Ya, baiklah. Kita berikan kesan yang bagus kepada Kak Andin ya di sini. Ya. Baiklah, hari ini kedua kelas berkumpul ya di perkuliahan yang sama. Kita menjadi satu hari ini di perkuliahan. Nama mata kuliahnya komunikasi yang profesional ya. Ini Kak Andin sedikit menjelaskan sedikit mengenai komunikasi yang profesional ini. Jadi ini sebenarnya mata kuliah baru ya, yang diampu sudah 2 tahun ini ya Pak Udin ya. 2 tahun ini ada mata kuliah baru ini untuk menjawab kebutuhan, menjawab permintaan dari para alumni juga dan para stakeholder ya. Jadi selain untuk memberikan bekal ke bahasa Perancisan, kami juga memberikan bekal mengenai komunikasi publik ya, dalam hal ini kita beri nama komunikasi profesional. Baik, dan seperti tahun lalu juga karena kami itu merasa agak terbatas ya pengetahuan mengenai komunikasi publik, jadi kami selalu menampilkan bintang tamu dan sebagian besar itu adalah alumni yang berkecimpung di bidang komunikasi publik. Supaya apa? Supaya para mahasiswa, adik-adik mahasiswa di sini juga mengetahui, selain menjadi guru ternyata ada bidang lain di luar sana yang bisa ditekuni. Jadi, dan untuk berbagi pengalaman juga dari para alumni kepada adik-adik mahasiswa. Ya, jadi untuk tahun ini, semester ini kita mengawali dengan mendatangkan Kak Andin. Mendatangkan Kak Andin, kita ini ya dipanggil Kak Andin karena semester lalu kalian sempat kuliah juga ya dengan Kak Andin di perkuliahan yang lain. Jadi sudah kenal ya. Kalau Kak Andin ini angkatan Pak Saifuddin ya? Ya, satu angkatan. Iya, tahun 96. Dengan Pak Saifuddin. Iya, betul. Kakak kelas saya dulu teman seperjuangan Pak Saifuddin, dan sekarang sudah sukses di bidangnya dan bisa berbagi pengalaman juga. Paling tidak kita punya alumni yang sudah menancapkan kaki di sana. Siapa tahu nanti ini Madam, ini Pak Saifuddin ada lowongan gitu. Jadi bisa berbagi info juga mengenai pekerjaan ya, jika memang adik-adik mahasiswa tertarik. Baiklah, Pak Saifuddin, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ingin menambahkan sesuatu? Baik, terima kasih Bu Yani. Mohon izin, ini saya ingin menambahkan bahwa kedatangan bintang tamu kita, Mbak Andin, ini adalah salah satu yang menjadi andalan ya dari mata kuliah komunikasi yang profesional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 2 tahun terakhir kita mengagendakan mata kuliah ini dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan di dalam mengelola komunikasi publik. Memang komunikasi publik ini lingkupnya sangat luas ya, baik itu di dunia perkantoran, di dunia bisnis ya, maupun untuk komunikasi produk-produk sendiri. Karena memang jangkauannya sangat luas ini dan kemanfaatannya sangat besar, kita berikan mata kuliah ini. Tentu saja kami sebagai pengampu memiliki beberapa kekurangan, maka yang bisa mengisi di sini adalah peran para alumni ya.
Bu Yani mau menampilkan CV-nya terlebih dahulu, Bu Yani. Ya, mari kita lihat yang apa namanya, terbaru yang file yang terakhir tadi ya Kak Andin. Iya, betul, Madam. Ya. Ini tidak salah ya kalau kita mendatangkan Kak Andin karena ini pengalamannya banyak sekali. Kemudian sudah memiliki pengalaman juga untuk hidup di luar negeri. Jadi bahasa Perancisnya benar-benar inilah sudah ngelotok semuanya karena memang sedari mana, dari SMP ya Kak Andin ya. Dari SMP itu sudah hidup di SMP apa SMA ini sudah hidup di luar negeri. Oh, ini malah tidak ada apa namanya, tidak ada riwayat ininya ya, riwayat sekolahnya. Nah, coba yang bisa dibanggakan ya. Ya, Kak Andin ini saya bacakan sedikit saja karena memang pengalamannya itu banyak sekali. Kalau saya baca satu persatu udah 1 jam selesai ini nanti. Ya, jadi Kak Andin ini menempuh pendidikan itu ini anak 1000 pulau juga ya, ada di Palembang, ada di Senda. Saya pindah dulu dari bawah ternyata ini, coba. Ya, memiliki pengalaman juga untuk ketika bersekolah di Myanmar ya. Kok bisa ya sampai ke Myanmar dulu itu? mengikuti ini ya orang tua ya kan. Orang tua berarti. Iya, yang begitu orang tua di Myanmar dari SMP. Dari SD kelas 5 sebetulnya. SD kelas 5 sudah di Myanmar, kemudian sampai ini ya, sampai SMA, kemudian bermigrasi urbanisasi ke ini ya, ke Kendal ya. Yang awalnya dari antah berantah sekarang ke Kendal, kemudian ini yang menarik juga bahwa Kak Andin ini pernah kuliah di Sorbonne. Nah, kalian tahu ya Sorbonne ya, itu kalau di cerita-cerita itu amat sangat terkenal di novel Andrea Hirata itu juga terkenal sekali ya, sampai di realita pun juga amat sangat terkenal ya. Jadi ya berbahagia sekali. Dulu mengambil apa ini Kak Andin di sana? Français pratique. Ya, jadi sempat ini ya satu tahun apa 1 tahun ya? 1 tahun. Berarti sebelum ke UNES ke sana dulu, ke Sorbonne dulu berarti ya? Iya, justru ke Sorbonne dulu, baru setelah itu kembali ke Indonesia, numpang cari ijazah Madam ke Kendal, baru lompat ke UNES. Tidak heran lah kalau bahasa Perancisnya itu bagus ya, karena memang sempat tinggal di sana. Kemudian riwayat pekerjaan ini banyak juga, terutama yang digeluti ini mengenai marketing ya Kak ya, mengenai marketing baik sebagai operational manager, kemudian sebagai apa namanya Kak, kalau di marketing itu banyak sekali manajer komersial, manajer penjualan juga. Kemudian saat ini pernah juga menjadi seorang penyiar ya. Di salah satu radio terbesar juga di Semarang. Kalau ada anak-anak Semarang, waduh sekarang sudah tidak mendengarkan radio lagi. Zamannya sudah tidak mendengarkan radio. Jadi radio RCT ya Kak. Aduh. Menjadi MC, juara MC ya di UNES. Ya. Juara MC di UNES bareng Mas Rofi Alju itu tahun berapa ya, 2000-an. Saya juga siaran di REM, di ya. REM UNES. Oh, REM ya. Itu kos-kosannya masih ya, kos-kosannya masih ada loh, papan namanya itu. Wisma Aloka. Iya. Ya, mungkin ya. Désolé, il pleut brusquement chez moi ya, hujannya deras sekali ini.
Jadi apa? Bisa, Bapak. Ya, oke. Oke, baik. Saya beri waktu selanjutnya untuk Mbak Andin untuk mempresentasikan. Oke, semuanya bonjour. Mungkin sebelum saya presentasi, saya kembali perkenalkan lagi sedikit. Panggil saja saya Andin, it's okay. Saya very open. Mungkin karena tadi yang seperti Ibu sampaikan, Bu yang disampaikan, saya anak 1000 pulau. So panggilan Ibu, Kakak, Adik, or whatever nggak terlalu penting buat saya. As long as kita saling mengenal aja. Sedikit saya bicara, mungkin ulang sedikit aja untuk dari pengalaman. Memang saya awal kalau untuk di UNES saya mulai dari siaran radio UNES, kemudian akhirnya berkenalan dengan teman-teman di luar dari UNES, di Undip, dan kemudian sampai ke Radio Gajah Mada dan lain-lain, pun sampai pekerjaan pertama saya adalah menyambi siaran. Oke, pada prinsipnya adalah sebelum sampai ke tempat di mana saya berada sekarang, perjalanannya panjang sekali. Mungkin saya bisa share sedikit dan more or less-nya memang seperti yang disampaikan Pak Udin tadi bahwa komunikasi itu sangat penting dan saya pun meyakini itu. Semoga kita pun sepaham, tidak hanya dalam kuliah, pelajaran, tapi juga di kehidupan sehari-hari dan profesional maupun sosial. Saya share, saya izin share screen. Sebentar. Sudah tampil? Sudah amankah? Sudah terlihat. Sudah. Jawab dong ya. Sudah. Oke. Oke. Lebih jelas begini atau yang full screen ya, Madam? Bisa di full kan? Boleh. Aman, Madam? Sip, jelas sekali. Jelas, oke. Izinkan saya untuk siang ini lebih mengangkat kepada public relation skill dan communication transformation yang berhubungan dengan beberapa pilihan kata mungkin ataupun kalimat dan juga body language. Kita masuk ke berikutnya, lebih kepada basic bahwa komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia, kita semua setuju itu, saya meyakini demikian. Dan dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, instansi, masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Contoh hal seperti kita saat ini dan sekian ribu tahun lalu, di saat komunikasi pun diusahakan dengan berbagai metode, bahkan seperti yang kita lihat di contoh ini, bagaimana sebelum telepon pun ada, menggunakan kaleng. Kurang lebihnya seperti itu, bagaimana manusia berusaha untuk dapat berkomunikasi. Nah, komunikasi sendiri berarti suatu kegiatan penting yang dilakukan manusia sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial. Dan ini juga amat sangat penting karena bisa dikatakan manusia tidak mungkin tidak bertahan hidup, tidak bisa bertahan hidup tanpa berkomunikasi. Setuju ya teman-teman ya? Pokok dan benang merah dari komunikasi ini adalah pengiriman dan pengiriman pesan atau berita
antara 2 orang lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi 2 arah maupun seperti yang kita lakukan saat ini ke berbagai arah dan mencakup yang lebih luas lagi. Nah, di sini ada sedikit gambaran bagaimana berkomunikasi antara satu dan pihak yang lain kemudian dapat menyebar ke berbagai macam pihak sebagaimana dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini dan sekarang sudah semakin maju dengan adanya digital transformation. Di situ kita bisa sedikit ada gambaran bahwa komunikasi ada di dalam genggaman kita dengan berbagai media yang dilakukan dan tersedia. Sebelum ke bahasa tubuh, mungkin saya ingin menyampaikan di situ di mana digital transformation ini sebelum mencapai di hari yang saat ini, kita bisa lihat bahwa kita ada beberapa media komunikasi seperti yang tercantum di sini, ada radio, poster, media lain yaitu sosial media, TV, dan lain-lain. Kita sama-sama ketahui kalau radio lebih ke audio, media TV, poster, dan lain-lain lebih ke visual ataupun TV lebih ke audio visual. Itulah kenapa saya ingin sekali melibatkan bahasa tubuh di sini karena saya meyakini bahasa tubuh kita walaupun tidak terlihat pasti akan sangat berpengaruh pada saat kita menyampaikan ide atau mungkin pendapat atau mungkin ucapan atau mungkin yang umum terjadi di radio adalah berita, cerita, kurang lebih seperti itu. Jadi saya juga di sini menyinggung di mana bahwa bahasa tubuh itu ada di alam bawah sadar kita yang tanpa sengaja pasti akan tersirat dari raut wajah dan muka mimik kita. Kita mungkin tidak menyadari isyarat tubuh kita sendiri. Dan tanpa kita sadari orang lain akan menafsirkan bahasa tubuh kita tersebut. Disadari maupun tanpa disadari, bahasa tubuh ini amat sangat membantu kita dalam berkomunikasi. Dan bahasa tubuh ini adalah kemampuan dasar manusia. Contoh misal mungkin kita bisa ambil seorang bayi yang belum bisa berbicara, dia akan menangis pada saat dia merasa tidak nyaman. Apapun itu, entah lapar, entah mungkin harus ganti pampers, atau mungkin butuh rindu sentuhan orang tuanya dan orang terdekatnya. Kurang lebih seperti itu. Dan sama pada saat hari ini, pada saat kita berbicara pun akan seperti itu. Apakah kita happy, apakah kita sedih, atau apapun yang kita rasakan, semuanya akan terbawa dan menjadi satu kesatuan di diri kita. Itu yang saya yakini dan memang secara otomatis akan tervisualisasikan. Lebih lanjut kepada hal-hal di luar daripada komunikasi itu sendiri, fungsi komunikasi tersebut akan banyak, di mana dari ide tersebut, dari ide tersebut, kemudian kita akan menyusun rencana, kemudian berproses dalam kurun waktu tertentu kepada realisasi. Realisasi yang kemudian diberikan kepada teamwork, ataupun bisa jadi ini juga terjadi pada saat kita sedang mengerjakan tugas kelompok di saat kuliah. Kemudian kita lempar kembali ke bagian sini, yaitu audiens, ataupun pendengar, penerima, bisa dikategorikan juga apabila hal tersebut adalah komersial sebagai customer. Sebelum sampai di sini pun, di sini ada satu tim lagi yang akan menggodok, mematangkan ide yang tadi sudah diproses dan dicoba realisasikan ke dalam satu bentuk iklan. Kemudian iklan tersebut diproses menjadi satu bentuk program promosi, menjadi perspektif yang berujung pada peningkatan penjualan atau market, dibarengi dengan production. Production itu tidak melulu harus
kita kategorikan sebagai mass product yang memang harus memproduksi satu produk tertentu di pabrik dan sebagainya, yang tentunya ada risiko dan kemudian perhitungan dan lain-lain, tapi juga bisa berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti produk, namun juga dapat kita katakan sebagai produk seperti barang yang tidak nyata, bukan kaleng, bukan buku, bukan baju, bukan makanan, tapi juga ide yang sudah berbentuk produk. Lebih lanjut perihal ini nanti bisa saya sampaikan. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Kembali ke komunikasi, kita dapat melihat di situ adalah bahwa kegiatan ini memang penting dan bagaimana produk tersebut disampaikan, materi tersebut disampaikan. Bisa jadi antara satu orang ke satu orang yang lainnya, ataupun bisa jadi sebagaimana yang tergambarkan di sini ke dalam satu komunikasi, kelompok komunikasi tertentu. Lebih daripada itu, untuk cara berkomunikasi yang baik, yang utama dan itu penting, tidak bisa kita abaikan. Yang nomor satu adalah jangan fokus pada diri sendiri. Atau mungkin apabila kita melakukan satu promosi barang, sebaiknya tidak fokus kepada produk sendiri. Jadi pun sebelum produk tersebut terrealisasikan pasti sudah dilakukan research dan sebagainya. Jadi kita bisa menjawab kebutuhan pasar, kita bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan customer atau audiens. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Alangkah baiknya kita menjadi seorang pendengar yang baik, tidak hanya bisa menyampaikan ide, tidak hanya bisa menyampaikan materi, tidak hanya bisa berjualan, tetapi juga mendengarkan. Dalam artian mungkin pada saat kita menyampaikan kelebihan produk yang kita akan jual, customer pun akan membandingkan dengan produk lain dan itu sah saja. Dan kita tidak boleh marah. Harus kita terima dari sisi positifnya dan bahkan bisa menjadi bahan acuan dan untuk dapat kita bahas, diskusikan kembali supaya produk yang kita punya bisa menjadi yang terbaik di antara barang-barang tersebut ataupun produk lainnya. Yang ketiga, perhatikan nada dan bahasa tubuh. Ini sempat yang tadi kita singgung sedikit mengenai bahasa tubuh. Dan tidak ada kalah pentingnya adalah dengan nada bicara atau tone. Nada bicara yang mungkin katakan nada saya bicara seperti saat ini. Menurut teman-teman bagaimana? Ini komunikasi dua arah loh ya, banyak arah itu bukannya satu arah. Jadi silakan untuk menanggapi, memberikan respon ya, memberikan feedback, karena komunikasi yang efektif kan tentunya kalau ada feedback, kalau ada respon. Kalau kalian tidak merespon ya tidak efektif komunikasi itu, pesan tidak tersampaikan dengan baik. Silakan. Jadi tidak tidak melulu menjelaskan, tapi kita ada diskusi langsung. Ayo silakan. Saya ingin mencoba, Madam. Arya, silahkan. Kalau menurut saya, bahasa yang digunakan Ibu Andin itu meyakinkan, jadi membuat saya ingin mendengarkan terus dan terus dari tadi. Oke, terima kasih. Arya, ada yang lain? Ya. Berarti saya ingin mencoba, Madam. Iya, boleh, untuk silakan. Bahasa yang digunakan oleh Ibu Andin itu menurut saya sudah jelas, dan gimana ya, cara menjelaskannya itu membuat si pendengar seperti saya gitu ingin mendalami apa yang telah disampaikan oleh Ibu Andin seperti itu. Jadi seperti saya terbawa oleh komunikasi, oleh pembicaraan, oleh penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Andin seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi?
Ini bukan matematika, nggak ada salah, nggak ada benar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebagai manusia, makhluk sosial, saya meyakini bahwa nada bicara kita itu amat sangat penting. Walaupun ini ada di posisi ketiga untuk bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik, tapi untuk sebagian orang mungkin juga ini bisa menjadi hal yang paling penting bahkan di luar dari bahasa tubuh. Dan saya ungkapkan di slide sebelumnya tadi bahwa hal ini akan terpancar secara otomatis dari bahasa tubuh kita. Pada saat saya mungkin marah, nada bicara saya akan tinggi, sama dengan teman-teman di sini, pun bahasa tubuhnya tidak akan serileks sebagaimana suasana hatinya sedang tidak emosi, kurang lebih seperti itu. Dan saya lanjut yang keempat adalah bagaimana kita bersikap jujur dan terbuka. Yang dimaksud bersikap jujur dan terbuka di sini adalah kita harus berbicara apa adanya, tanpa menutupi satu kebenaran ataupun terlalu membuka satu hal yang tidak semestinya kita sampaikan. Dalam artian kalau saya bisa sampaikan di sini adalah bagaimana kita bersikap jujur, menyampaikan suatu pesan terbuka, namun mungkin perlu dicatat sesuai porsinya. Jadi tidak mungkin kita membicarakan rahasia perusahaan kepada customer, kepada klien, apalagi kepada musuh kompetitor kita. Jadi kita tetap jujur, tapi kita tahu di mana batasan kita. Jadi intinya sesuai porsinya saja. Yang kelima, bersikap mendukung. Bersikap mendukung dalam artian tidak merendahkan dan tidak menganggap remeh lawan bicara kita, karena kita tidak pernah tahu siapa lawan bicara kita tidak tahu seberapa besar pengetahuan lawan bicara kita. Jadi usahakan untuk tetap bersikap mendukung dari apapun yang disampaikan kembali kepada kita dalam bentuk komunikasi tersebut. Contoh soal, misal kita sampaikan, oke Pak, produk ini bagus, baik untuk dikonsumsi, katakan seperti itu contoh soal. Vitamin ini baik, atau susu ini baik, jam ini bagus, baju ini bagus. Tapi di satu sisi mungkin orang tersebut bisa jadi responnya beragam. Tapi saya nggak langsing, mungkin ya. Ini bukan body shaming, cuman ini sebagai contoh aja untuk respon customer. Tapi saya nggak langsing Mbak, kalau saya pakai itu saya nggak cocok. Bagaimana cara menyikapinya? Atau mungkin, aduh tapi saya udah tua, saya kalau pakai begitu kayaknya gimana ya? So, jawaban kita yang bersikap mendukung adalah bagaimana kita membuat mereka merasa nyaman tanpa harus membohongi. Contoh soal mungkin kita ambil contoh makanan atau mungkin pakaian. Simpelnya seperti itu. Kalau makanan, aduh, tapi saya ini lagi diet. Bagaimana cara kita mendukung adalah kita sampaikan kelebihan produk, bahwa produk tersebut juga memang mendukung diet. Jika memang ada kandungan tersebut. Jika tidak, oh oke, mohon maaf Ibu, tapi mungkin bisa untuk Bapak atau mungkin bisa untuk anak-anak. Jadi usahakan tetap mendukung, tapi tidak yang menjatuhkan orang tersebut dan tidak terbawa suasana. Atau mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, oh mungkin tidak cocok, tapi saya nggak cocok pakai ini, cocok aja. Tapi nggak cocok, coba deh dipakai dulu. Kenapa tidak kita pakaikan? Mau dicoba dulu Ibu atau mau dicoba dulu Bapak? It's something yang akan buat orang yang tadinya enggak mau berkomunikasi, tidak bersedia berkomunikasi. Bisa jadi itu juga satu bentuk penolakan ya. Karena
tidak semua orang menjawab, oh kayaknya saya nggak cocok, itu bukan berarti dia sebetulnya ingin, tapi sebetulnya menolak. Tapi once kita bisa memberikan jawaban, imbal balik dari apa yang disampaikan dengan cara yang bersifat suportif, itu akan mungkin mengurungkan niatnya. Yang tadinya mau pergi, oke, no, gitu kan. Tapi mungkin akhirnya, oh oke lah, saya nggak bisa nolak, saya disuruh cobain nih. It's something yang akan membuat satu respon berbeda pada saat kita memberikan respon juga yang mungkin di luar perkiraan yang lawan bicara kita. Selanjutnya, masih berkaitan dengan yang tadi, jangan memberi nasihat tanpa diminta. Jadi contoh soal saya tidak cocok, oh cocok aja kalau begini atau kalau begitu. Mungkin sebetulnya kita bisa berasumsi seperti itu, tapi bagaimana cara penyampaiannya. Jadi jangan terkesan memberi nasihat. Alangkah baiknya tanyakan lebih lanjut mengapa merasa tidak cocok. Alangkah lebih baiknya gali lebih dalam, sehingga lawan bicara kita itu akan lebih banyak berbicara daripada kita. Biasanya kalau lawan berbicara kita lebih banyak berbicara mengenai pengalaman atau mungkin tentang dirinya, itu akan menjadi menarik dan dia akan merasa lebih nyaman dengan kita. Itu dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita ke selanjutnya. Ya, ini sudah datang juga Bu Elvi Syahrin dari Unimed. Selamat datang Bu Elvi. Bu Andi. Ya, salam Iya. Bu. Ya. Mohon maaf baru bisa bergabung, tadi baru menyelesaikan tugas yang ada di Unimed, jadi baru masuk terlambat. Mohon maaf ya Bu Andin, Pak Saifuddin, ada juga Bu. Ya, Bu. Ayo mahasiswa. Kita lanjut. Lanjut atau gimana? Lanjut. Ya, lanjut aja dulu. Oke, overall saya mau ambil komunikasi ini sebagai satu fakta bahwa yang tadi disampaikan di awal, bahwa perlu kita sampaikan secara jujur dan apa adanya, dan hal tersebut menjadi satu productivity atau materi yang akhirnya disampaikan ke teamwork. Dari teamwork ini menghasilkan satu mungkin strategi, mungkin menjadi satu produk iklan, mungkin menjadi satu produk makalah, mungkin menjadi satu produk banyak macamnya yang kemudian tersampaikan kepada sekian banyak orang, dan itu menjadi satu strategi yang berawal dari ide, dan ini terus berkaitan. Seperti kita lihat di sini tanda panahnya, dan ini tidak akan pernah habis, pasti akan terus berulang di situ. Oke, saya lanjut ke the power of communication. Di situ saya ada menggarisbawahi bahwa komunikasi ini amat sangat powerful, di mana kita meyakini bahwa keberhasilan komunikasi itu akan menyebabkan satu relationship yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, maupun dengan banyak pihak. Yang tadi digambarkan juga sebelumnya dan di sini, bahwa komunikasi dari satu orang ke orang yang lain dan terus berjalan, itu akan menciptakan satu rangkaian tersendiri. Dan pada akhirnya menyebabkan terciptanya suatu value. Hubungan yang tadinya biasa bisa menjadi luar biasa. Begitupun ketika kita sampai kepada ranah customer atau audience. Dan kita bergeser yang tadinya relationship biasa dan lebih valuable kemudian ke customer. Kita bisa bilang komunikasi ini berhasil. Dan kita bisa lihat bagaimana manfaatnya dari komunikasi yang baik adalah membangun kepercayaan dan mencegah mengatasi masalah.
mencegah mengatasi masalah, semisal kita ambil contoh pada saat tidak bisa dihubungi, atau mungkin pada saat bisa dihubungi tapi tidak respon akan menjadi masalah. Dan ketika kita dapat berkomunikasi lebih baik, hubungan pun akan menjadi lebih baik. Kita pun akan mendapatkan pengarahan yang lebih fokus dan terarah, kedekatan, kekompakan, dan meningkatkan partisipasi maupun produktivitas kelompok, termasuk di perusahaan, termasuk di instansi, termasuk di kelas. Kurang lebih itu dari saya. Mungkin ada mau ditambahkan, Madam? Ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Andin ya, sedikit teori tetapi bermakna banyak. Teori Iya. tapi sudah dijelaskan tadi berbagai macam ini yang berpengaruh di dalam proses komunikasi publik. Nah, sekarang ininya Kak Andin, kita menyinggung ini, kenapa Kak Andin dihadirkan ke sini gitu kan? Tentunya berkaitan dengan pekerjaan di bidang ini tadi, di bidang komunikasi publik ya, yang digeluti oleh Kak Andin selama ini gitu. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman ini ya, mengenai pekerjaan yang ditekuni Kak Andin ini, suka dukanya seperti apa, kemudian tipsnya itu supaya bisa katanya tadi bisa menarik ya, bisa menarik customer ini tadi, bisa menghasilkan, terakhir tadi ada loyalty itu. Jadi ini sedikit diterangkan. Oke. Untuk hari-hari yang saya lakukan dan terus saya lakukan bahkan sampai hari ini, saya selalu menyediakan diri saya sebagai pelayan. Dalam artian bahwa saya siap mendengarkan, saya siap menerima dan melayani permintaan, saya siap menerima komplain, saya siap mendengarkan. Dan dari situ seperti yang saya jalani hari-hari. Jadi untuk job desk saya sendiri di marketing communication ini adalah tidak melulu komunikasi sebetulnya, karena saya juga harus menciptakan ide-ide apa yang harus dilakukan dari masing-masing brand ini. Jadi kebetulan yang saya pegang saat ini ada 8 brand, Madam. Dan kebetulan dari 8 brand itu masing-masing mempunyai pangsa pasar sendiri. Di mana ada yang pangsa pasarnya ibu-ibu, ada yang pangsa pasarnya bapak, ada yang pangsa pasarnya anak muda, ada yang pangsa pasarnya bapak-bapak nyentrik. Jadi kita pisahkan beberapa, dan itu kita harus memposisikan diri kembali lagi ke para audiens atau customer ini. Jadi kita sesuaikan. Saya tidak mungkin dong, misal produk saya anak muda sekarang sukanya apa ya? Oke, let's say anak muda sukanya social media, Instagram. Automatically saya akan buat event yang dilangsungkan di Instagram. Tapi tidak demikian untuk target market yang saya handle, di mana kebanyakan bapak-bapak yang usianya mungkin 50 ke atas. Mungkin lebih ke Facebook. Jadi mungkin saya ajak Facebook Ads untuk bekerja sama. Kurang lebihnya seperti itu. Di luar daripada itu, saya dan teman-teman di divisi saya juga melayani pembelian online, atau kita sebut divisi shop from home. Jadi kami melayani pembelian maupun permintaan dari customer dari Makassar, Surabaya, sampai ke ujung pelosok Batam, bahkan ada yang dari luar negeri, yang sebetulnya perwakilan di sana ada gitu. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana menyampaikan pesan yang semestinya kita berikan dengan baik dan mengakomodir. Jadi sebisa mungkin tugas kita adalah berkomunikasi dengan baik, mengakomodir, sehingga yang tadi di ujung ya Bu Handayani, terciptanya loyalty. So
bagaimana menciptakan itu adalah pertamanya ya build trust-nya dulu dari bagaimana kita berkomunikasi. Seperti mungkin saya contohkan ya, Madam. Ya, ya boleh. Silakan. Atau Oke. ini apa? Jadi ada satu kasus. Ya, tadi disinggung mengenai brand, ya kan ada 8 brand. Itu tadi udah disinggung belum di awal tadi ketika saya terpental tadi. Sebenarnya Kak Andin itu apa namanya kerjanya di apa sih gitu kan di ini tadi kalau ya di jam tangan. Nah, ini di jam tangannya jam tangan yang mewah. Ini anak buahnya Irwan Musri. Jam tangan mewah. Iya. Jadi kalau teman-teman tahu Pak Irwan Musri, itu perusahaan di tempat saya bekerja ini kurang lebihnya sama seperti yang dihandle oleh Pak Irwan Musri, tapi perbedaannya adalah bahwa brand-brand yang saya pegang ini lebih kepada independent brand atau kita sebut lebih kepada custom. Jadi dia terkenal, tapi mungkin lebih terkenal di luar negeri. Jadi bagaimana awalnya adalah memang yang utama adalah komunikasi, kita mengedukasi customer maupun calon customer. Karena tidak semua orang banyak tahu, beda dengan Pak Irwan Musri orang tahu Rolex, orang tahu Cartier, orang tahu apa, tapi di brand-brand yang kebetulan yang saya handle ini tidak semua orang tahu. Jadi bagaimana kita mengedukasi. Nah, contoh yang paling sering saya alami berkomunikasi dengan customer itu adalah di hari-hari untuk pembelian ataupun servis jam tangan pada saat customer mengirimkan WhatsApp, chat, ataupun kita melalui berbagai media, ada DM Instagram maupun inbox di Facebook atau mungkin dari berbagai platform yang ada, dan masing-masing memiliki tanggung jawab untuk itu. Pada saat itu akan dibagi-bagi lagi. Pada saat dia hanya menanyakan satu servis jam tangan atau mungkin dia menanyakan satu produk, kita jawab secukupnya. Dan jangan pernah sesekali istilahnya memaksa calon customer atau customer untuk membeli atau mengambil produk kita. Jadi pada saat dia menanyakan sesuatu, misal ada jam tangan ini enggak? Oh ada. Atau mungkin ada tali jam ini enggak? Oh ada. Harga berapa ya? Oke, kita kasih infonya. Kemudian saya tidak pernah menanyakan pada saat selesai. Biasanya, umumlah kita pada saat kita pengen tahu deh harga jamnya berapa, pengen tahu deh kalau servis tali jamnya berapa. Yang saya lakukan, saya tidak pernah tanya, Bapak kemarin jamnya jadi dibeli nggak? Menurut saya bukan kurang pantas, kurang elegan dan kurang pas. Tapi yang saya tanyakan biasanya pada saat saya menanyakan kembali, saya say hello lagi, apa kabar, mungkin, dan tidak kebesokan harinya. Saya selang 2 atau 3 hari, kecuali beda stoknya terbatas ya, mungkin besoknya akan ditanya. Itu pun dengan yang pasti say hello dulu, selamat siang, saya dengan Andin yang kemarin berkomunikasi dengan Bapak, kembali perkenalkan lagi diri sendiri, kemudian saya sampaikan, mohon info apabila memang jam tersebut cukup menarik, dan kalau memang tertarik mungkin ada info yang perlu diketahui dan bisa saya bantu sampaikan. Jadi tidak melulu kita harus kejar jualan, tapi kepada yang informasinya sudah jelas atau belum, sudah komplit atau belum, perlu kami tambahkan tidak. Jadi orang membeli sesuatu atau melakukan sesuatu itu kan pasti karena informasinya sudah jelas. Nggak mungkin dong. Misal kita mau beli tiket, kita udah tahu ya, tiketnya ke Jakarta, dari Jakarta tujuan ke Surabaya. Nggak mungkin kita beli tiket yang begitu saja. Dan kita juga tahu tiket itu nanti, oh ini kelas ekonomi, bisnis, atau VIP ya. Jadi usahakan tempatkan diri itu sebagai customer. Jadi pada saat kita menanyakan customer,
saya tidak pernah, dan bahkan saya anti untuk menanyakan jadi dibeli nggak Pak, itu tidak pernah saya lakukan. Tapi Bapak informasinya sudah jelas belum yang kemarin saya sampaikan. Ada informasi yang dibutuhkan lagi nggak yang bisa disampaikan? Saya lokasinya di sini ya Pak. Kalau misal saya tidak bisa dihubungi di nomor ini, Bapak bisa menghubungi di website. Bapak juga bisa cek Instagram kami. Mungkin dari situ dia akan mendapat informasi lebih banyak. Akhirnya dia lebih tahu lagi tentang apa yang kita miliki itu, sehingga dia meyakini dia akan membeli produk tersebut. Dan kembali lagi, ini tidak melulu produk ya. Hal tersebut pun saya lakukan pada saat saya menyampaikan proposal. Jadi walaupun sudah bekerja, kita tetap punya proposal, dan saya pun harus menyiapkan proposal tahunan kepada prinsipal yang tadi disampaikan, ada di Swiss, ada di Jepang, ada di Prancis. Apa yang saya akan lakukan pada setiap brand dalam jangka waktu 1 tahun, itu per tahun pasti sudah saya presentasikan. Proposal tersebut saya sampaikan ke para pemilik brand di Swiss, di Prancis maupun di Jepang tersebut. Jadi pada saat saya sampaikan pun automatically saya sudah ada argumen. Let's say salah satu brandnya saya sampaikan saya mau bikin acara memasak. Saya mau ajak Chef Juna. Contoh misal seperti itu. Sedangkan di satu sisi jam tersebut adalah untuk ibu-ibu. Kalau untuk prinsipal yang ada di Swiss kan mungkin mereka nggak mengenal Chef Juna siapa. Tapi kan saya harus membuat mereka yakin bahwa oh Chef Juna ini pecintanya ibu-ibu. Saya harus proyeksikan hal tersebut. Saya sampaikan ke prinsipal. Chef Juna ini pecintanya memang ibu-ibu. Itulah kenapa kalau memang kita pengen ibu-ibu datang pada saat acara kita undang Chef Juna. Kita bikin cooking competition yang cuma setengah jam. Masak aglio olio aja yang simple. And then yang menang nanti dapat special gimmick, let's say seperti itu. Atau mungkin untuk satu brand yang lain, saya berikan fashion show. Kenapa fashion show? Ya karena memang ibu-ibu sukanya baju, fashion, seperti model, let's say siapa ya, Syahrini, atau kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana saya meyakinkan dan mempertanyakan proposal saya tersebut dengan tanpa meremehkan bahwa mereka tidak tahu, tapi juga di satu sisi ada bagian yang mereka tidak ketahui. Dalam artian yang saya sampaikan sebelumnya adalah bagaimana kita mensupport. Intinya adalah mensupport brand ini untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan, namun dengan cara berkomunikasi yang lebih baik. Karena kita nggak bisa melulu jualan, tapi bagaimana kita membuat engagement. Sama kan seperti teman-teman kalau misalnya Instagram habis posting, kalau nggak ada yang nge-like, sedih ya? Kurang lebih begitu kan? Jadi, oh Instagram gue habis posting ini kok nggak ada yang nge-like ya? Kok nggak ada yang komen ya? Ya nggak? Begitu nggak sih yang dirasain? It's something about communication kan? Jadi, gimana caranya supaya orang nge-like sih? Biasanya apa coba yang dilakukan? A simple thing deh, posting. Itu juga something yang sebenarnya dijual kan? Dijual dalam artian mengekspresikan diri. Saya mau tanya sama siapa ya? Noval deh. Noval, ada Instagram kan ya? Iya ada. Kalau pasang foto terus nggak di-like, rasanya apa? Kecewa? Biasa aja? Bete? Apa? Sedih. Keki. Novel nggak ada suaranya? Suaranya masuk nggak? Oh masuk. Oke. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu sedih Bu. Biasanya kalau misalkan nggak ada kecewa. Itu dibuat SG terus minta teman-teman untuk nge-like sama komen. Terus kalau begitu yang dilakukan apa?
Like dong postingan gue dong, like dong. Iya, nyuruh teman-teman untuk like sama komen. Oke, oke. Itu yang hari-hari ya, pasti kan like dong. Kok lo belum like postingan gue sih? Begitu kan, kurang lebih ya. Ya, oke. Tapi sempat ngerasa nggak? Oke, next gue posting apa ya supaya teman-teman like? Ada kepikiran begitu kan? Ada, Madam. Ya. Yang lain setuju nggak? Begitu juga nggak? Ya, setuju. Setuju, Bu. Ya, ini yang saya maksud. Jadi komunikasi itu bukan cuma melulu karena jualan, tapi ya something yang ada di diri kita, yang kita sampaikan, yang kita jual dalam tanda kutip. Kalau nggak ada reaksi, nggak ada komen, terus sedih, kecewa. Oke, sekarang saya mau tanya Anissa Tresna Amalia, boleh? Oh, kayaknya nggak connecting deh. Oke, saya ganti. Izin mungkin ke Octavian Nurjana. Ya. Kalau saya mau tanya, masih ada kaitannya sama yang tadi. Kalau misal postingan awal di Instagram nggak ada yang like, nggak ada yang komen, kalau tadi temannya kan pasti tanya tuh sama yang lain, minta, nanya kok nggak like postingannya dan minta, like dong postingan gua, kurang lebihnya begitu. Kalau Octavia, apa yang akan Octavia lakukan buat next posting? Kalau pada saat postingan sebelumnya mengalami hal yang sama. Kalau saya sih biasanya itu kan semisal kemarin postingnya itu pagi, nah terus tuh mencari yang pada aktifnya itu jam berapa gitu. Mungkin bisa jam 3 sore apa malam gitu bisa. Terus juga minta Tahunya mereka aktif jam segitu dari mana? itu dari story-story terus postingan mereka gitu. Oke, berarti dipelajari kapan waktunya ya? Iya. Yeah. Oke, terima kasih Octavia. Octavia ini canggih loh. karena sebetulnya dalam keseharian saya melakukan postingan di Instagram pun saya melakukan riset waktu, termasuk riset kepada gender. Bapak-bapak lebih ke jam berapa, ibu-ibu jam berapa. Tapi kalau personal kayaknya capek deh kalau pengen lihat teman-teman aktifnya jam berapa, ya kan? Tapi kalau untuk secara profesional it's good. Dan itu memang yang kami lakukan untuk tiap-tiap brand. Oke, and then kalau udah tahu jamnya jam berapa, apa sih kira-kira yang bisa menarik perhatian? Kan misal nih katakan saya next tanya ke cowok lagi Cowok siapa ya Bu Handayani? Akila. Akil. Ya Kak. Ya, Akila mau nanya. Kalau tadi yang pertama minta like postingan teman, misal teman iya aja tapi nggak di like juga, atau mungkin sudah pelajari waktunya berkomunikasi melalui media Instagram tersebut, tapi kok ternyata teman juga nggak like juga, and then what will you do? Apa yang akan Akila lakukan? Mungkin posting sesuatu yang lebih menarik sih Kak. Misal yang menarik gimana? Akila pakai anting, rambutnya ganti cat warna atau apa? Ya mungkin bisa dengan kayak gitu kan, mungkin dengan gaya yang eksentrik gitu, yang aneh-aneh. Ya. Ada lagi? Yang di luar Akila biasanya mungkin maksudnya ya? Ya.
Ya mungkin itu aja sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya itu juga bisa jadi pilihan sih. Mungkin bisa ditambahkan, saya sempat ngeliat beberapa postingan dan bahkan saya pun melakukan sendiri baik di Instagram pribadi maupun di Instagram brand adalah bagaimana kita menarik lewat caption, lewat apa yang kita tuliskan. Karena seperti yang awal kita sampaikan tadi, komunikasi itu kan ada audio dan visual. Ada audio saja, ada visual saja. Adapun juga yang keduanya audio visual. Saya bisa sampaikan di sini untuk media sosial media yang sekarang banyak digunakan, termasuk internet, kita menggunakan dua media, yaitu audio visual. Dan sekarang yang tadinya kita kebetulan bahas di awal ada Instagram atau sosial media, sekarang sudah bisa ditambah musik kan ya. Jadi lebih asik kan, nggak cuma sekedar story, foto, dan kemudian akhirnya ganti video, tapi sekarang juga bisa ditambah musik. Jadi it's how to communicate yang terus berinovasi, terus membuat orang semakin merasa senang, makin merasa nyaman dan menyukai, dan bahkan siapa di sini yang bisa berjam-jam buka Instagram? Karena dari situ komunikasinya terbuka semua. Bisa DM, bisa video call juga kan, nggak harus lewat WhatsApp ya kalau di Instagram. Bahkan ke orang yang nggak kenal, nggak punya nomornya, iya bukan? Iya. Jadi saya ambil contoh itu sebagai gambaran bahwa gimana komunikasi adalah hal yang sangat penting dan kenyamanan lawan partner kita berkomunikasi itu sangat menjadi hal yang utama untuk kita bisa merespon baik komunikasi tersebut dan apa yang disampaikan. Itu sih menurut saya. Ada pertanyaan? Dari saya begitu, Madam. Ya, tadi sudah ini ya, komunikasi itu atau di bidang pekerjaan Kak Andin itu tidak melulu jualan ya kan, target kan tidak, tetapi harus ada seni seni dalam berkomunikasi supaya tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya juga. Ya, silakan kita berdiskusi, kita lanjutkan ya dengan diskusi. Atau mungkin Pak Saifuddin dan Bu Elvi ingin bertanya atau menambahkan sesuatu. Baik, mohon izin Bu Handayani, senang sekali saya berada di kelas komunikasi ini. Ya, dari sini saya banyak belajar juga, berdiskusi juga, dan sekaligus mengajar gitu ya. Mungkin ini berada pertanyaan ini mungkin sudah banyak dan mungkin saja mau ditanyakan mahasiswa, tapi saya menunggu mahasiswa juga. Oke, sambil menunggu. Pertanyaan saya ini sebenarnya sederhana, tapi sudah terpikirkan ke mahasiswa gitu ya. Misalnya kita mengatakan ini kemampuan berkomunikasi, saya lihat kemampuan berkomunikasi Bu Andin ya, Bu Andin ini sangat baik. Saya lihat walaupun baru beberapa menit saya berada di room ini ya. Nah, yang saya mau tanyakan, Bu, kemampuan berkomunikasi yang baik seperti yang Ibu miliki sekarang itu, menurut Ibu itu bakat atau keterampilan ya? Kalau bakat, mungkin waktu kuliah memang sudah banyak mungkin ikut kegiatan-kegiatan dan di mana Ibu biasa jadi corong gitu ya, Bu ya. Tapi kalau keterampilan di kelas mana atau di saat mana ini dibangun gitu. Mungkin itu aja, Bu. Makasih jawabannya. Iya, Bu Elvi. Saya jawab dulu ya, Bu Elvi, teman-teman. Kalau ditanya apakah ini bakat dan keterampilan, mungkin saya bilang sebetulnya, Bu, dalam kasus saya pribadi mungkin it's a mix. Tapi kita juga banyak ketemu orang yang bahkan sekarang menjadi seorang ahli dan pakar public speaking yang dulunya sebetulnya pendiam.
Yes. Yes. Itu banyak terjadi. Bahkan saya juga punya beberapa kenalan yang sebetulnya pemalu, tapi bahkan bisa mengajar untuk di materi public speaking. Jadi menurut saya, however, keterampilan itu bisa diasah. Dan kembali lagi kepada niat dan kemauan. Kita mau seperti apa sih? Nyaman, berani tidak keluar dari zona nyamannya, yang tadinya mungkin tidak berani berbicara, yang tadinya mungkin tidak berani untuk mengungkapkan, akhirnya mungkin pelan-pelan, dan bahkan akhirnya menjadi seorang yang ahli dalam berkomunikasi. Jadi kalau dalam kasus saya mungkin memang karena saya sendiri dari kecil memang selalu, apa istilah orang Jawa, ditanggap, pulang sekolah selalu ditanya, how's your day hari ini, ceritakan apa yang dirasakan hari ini, saya bebas di situ berekspresi. Tapi menurut saya mungkin Pak Udin juga tahu, pada saat saya kuliah saya juga tidak banyak bicara sebetulnya ya Pak Udin. Malah dulu sempat dianggap sombong. Jadi sebetulnya menurut saya lebih kepada bagaimana diri. Mungkin sudah tahu semua materi. Kalau saya sudah bisa menebak, ini paling menahan diri ya. Biar teman-teman aja yang bilang, nanti kalau yang teman-teman nggak bisa baru saya. Iya, jadi begitu. Iya, terima kasih Pak Udin. Jadi lebih begitu sih Bu Elvi. Saya meyakini bahwa khususnya untuk di kelas ini, saya meyakini siapapun tanpa terkecuali itu pasti akan mampu dan bisa. Dan ya tanpa mengesampingkan bahwa ala bisa karena biasa, itu tetap harus. Karena kalaupun tidak dibiasakan, punya niat tapi nggak praktek, nggak dicoba, ya nggak akan bisa juga. Let's say misal kita juga harus merubah. Atau mungkin awalnya sebelum merubah ya mencoba praktek ke diri sendiri. Boleh sambil saya contohkan sedikit ya Bu Elvi? Ya silakan Bu. Oke, jadi misal saya ada satu case di mana sampai saat ini itu masih sering juga jadi pertanyaan, adalah bahwa kenapa kok orang kalau komunikasi sama Bu Andin kok pasti jadi ya? Kenapa kok kalau misalnya nanyanya ke Ibu pasti beli jamnya ya? Herannya kok nggak pakai diskon ya Bu? Oke, ada beberapa tim sales yang bertanya begitu seperti itu ke saya, dan saya ajak mereka berkomunikasi, di mana saya ajak mereka merubah mindset, menempatkan diri sebagai customer, utamanya seperti itu, sebagai lawan bicara, tidak melulu harus customer, ya. Jadi pada saat misal orang tersebut menanyakan, oke, jam ini ready, oke, barang ini ready, atau mungkin kita, oke, kamu bisa nggak meeting besok? Simpelnya seperti itu. Saya akan jawab, besok jam berapa ya kira-kira? Saya nggak akan langsung bilang, oke, saya bisa. Sama halnya ketika jam ini bisa saya beli nih sekarang, bisa. Sekarang, kalau di saat yang mungkin perbedaan waktu sedikit, ada customer yang lain yang masuk toko kemudian dibeli, saya mau bilang apa Bu? Saya bisa dianggap sudah bohong oleh customer yang tadi telepon. Jadi juga saya harus bisa prediksi. Pasti saya tanyakan, Bapak atau Ibu kira-kira mau main ke toko kapan? Begitupun pada saat meeting. Oke, besok bisa meeting, tapi jam berapa? It's something yang mungkin make it clear dulu deh antara kita dan lawan bicara kita. Bisa besok jam berapa? Oh, kalau jam segini nggak bisa, bisanya jam segini. Oh ya udah, nggak ketemu nih. Berarti lusa aja ya meetingnya. Begitupun sama seperti customer tadi. Bapak mau ke butiknya kapan? Nanti sore. Oke, nanti sore sekitar jam berapa ya Pak? Or mungkin oke lah, cukup nanti sore. Oke, nggak apa-apa Pak, kita tunggu. Kita tinggal komunikasikan. Pun kita komunikasi lagi ke butik. Tolong ya ada customer, tolong dibantu, nanti ada customer mau lihat jam ini, jam sekian, atas namanya Pak ini. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan saya make sure. Dan kalaupun dia menanyakan harga, dia udah oke nih, oh, katakan dia datang, sudah tinggal bayar.
Itu pun pasti yang ditanyakan harganya berapa ya Mbak Andin? Harganya 5 juta Pak. Oh nggak ada diskon. Saya tidak pernah menjawab ada. Tips dari saya tidak pernah menjawab ada diskon. Oh ada, biar dibeli. No, never sih Bu. Tapi yang saya lakukan adalah, mohon maaf Bapak, rencana pembayarannya menggunakan apa? Pada saat customer itu tanya lagi, maksudnya Bapak mau menggunakan kredit card, by transfer, atau tunai? Oh, emang ngaruh ya? Komunikasinya jadi lebih lagi Bu. Ada pembicaraan lagi. Emang ngaruh ya? Ngaruh. To be honest, teman-teman semua, it's part of marketing strategy. Walaupun sebenarnya ada, iya, tapi saya nggak bohong. Ada, tapi saya nggak berbohong. Tapi saya hanya ingin memastikan dia nanya-nanya aja atau dia beneran mau beli. Tapi kan saya nggak mungkin nanya. Atau mungkin udah nanya-nanya diskon, udah dikasih diskon nggak jadi beli. Kesel, jengkel sendiri. Jadi bagaimana saya memanage diri saya pun dan saya meyakinkan customer, termasuk bagaimana saya yakin customer itu akan beli, saya akan tanya balik. Maaf, rencana pembayaran menggunakan apa Pak? Maaf, ini produknya tinggal 1. Kalau boleh, saya tolong di down payment dulu. Berapapun tidak masalah. At least kita tahu keseriusannya. Dan pada saat customer tersebut mengatakan, oke, saya punya credit card ini, saya bisa transfer, promonya emang apa? Tinggal saya balik-balik kok Bu. Oh, kalau menggunakan credit card, mohon maaf, diskonnya cuma sekian. Oh, kalau cash, saya bisa kasih diskon sekian, plus saya kasih ekstra bonus apa. Jadi lebih kepada bagaimana kita balikin lagi ke diri sendiri juga. Kalau misal kita jadi customer, kita ditanya begitu kan kita mikir ya Bu. Duh, iya ya, saya masih belum tahu nih, saya jadi mau beli atau enggak. Yang nanya diskon, belum tahu sih, saya pikir-pikir dulu. Dan saya pun tidak marah, tidak kecewa pada saat customer, oh enggak sih Mbak, saya baru tanya-tanya dulu. Oh nggak apa-apa Bapak, terima kasih udah menghubungi. Nanti next kalau masih mau tanya-tanya lagi cari saya ya, anytime saya bantu. Itu orang akan merasa lebih nyaman dan next time sih akan cari lagi. So far sih begitu sih Bu, jadi lebih kepada combine aja ya Bu menurut saya. Baik, terima Lebih kasih sekali nih Bu. Dan ya alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu. Tanggapannya. Ya, ada contohnya juga nih buat mahasiswa kita juga. Jadi penyemangat gitu ya. Jadi bukan karena harus punya bakat dulu gitu ya, bisa dipelajari keterampilan, tapi memang most of all itu kan keduanya ya, mix dari keduanya. Jadi bakat pun ya kan Bu, kalau misalnya punya tapi kalau nggak diasah ya hilang sendiri gitu ya. Jadi untuk yang di sini nih, yang belajar komunikasi ini sangat bagus ya untuk pemicu semangat gitu, penyemangat lah gitu ya. Ini selalu bisa dipelajari dan keterampilan ini bisa diasah. Makasih banyak Bu. Sama-sama. Kalau takut cara penyampaian bahasa ketik juga hati-hati ya. Karena bahasa ketik di WhatsApp, bahasa ketik di pesan itu penerimaannya bisa beda. Karena itu pun pernah terjadi. Saya cuma sekedar nanya, loh kan saya udah kirim. Padahal intonasi dan nada yang saya sampaikan, loh saya kan sudah kirim datanya tadi. Tapi mungkin yang di sana terima, loh saya kan udah kirim tadi. Ayo, it's totally different. Yang tadi kita juga sempat bahas ya, cara penyampaian, nada bicara. Jadi kalau memang dikhawatirkan hal-hal itu terjadi, sebaiknya telepon. Dan sebelum telepon, usahakan izin. Izin saya boleh telepon, izin saya ganggu sebentar, saya boleh telepon. Jadi akan lebih baik seperti itu, karena bahasa ketik dan tulis pun akan berbeda. Gitu. Ada lagi? Kita masih punya 10 menit, silahkan. Untuk Madam Andin, saya ingin bertanya. Silahkan, Wiar. Iya. Saya setelah mendengarkan penjelasannya, saya jadi bertanya-tanya, lalu apa perbedaan PR dengan marketing? Karena tadi sempat disebutkan
pekerjaannya Madam Andin ini juga termasuk seperti melayani servis jam dan lain sebagainya, ataukah perbedaan mendasarnya PR sendiri menangani atau apa membujuk klien, menanganinya, berkomunikasi bahkan sebelum dan sesudah klien itu membeli produk. Merci. Ya, oke. Saya jawab biar untuk PR dan marketing ada korelasi dan hubungannya. PR sendiri yang saya tangani di sini adalah lebih kepada image perusahaan, image dari brand masing-masing tersebut. Seperti pada saat tadi saya sampaikan, pada saat saya menyampaikan satu produk untuk target market di usia 20-30, saya tidak akan menyampaikan strategi yang sama. Saya tidak akan menggunakan strategi yang sama pada saat saya menghandle atau mungkin melakukan satu acara untuk customer di usia di atas 20-30. Ini termasuk dari bagian dari marketing, di mana marketing itu sendiri sebetulnya ujung tombaknya adalah di PR. PR adalah lebih kepada kehumasan, lebih kepada khalayak ramai yang tahu bahwa brand ini yang handle adalah dalam hal ini mungkin ya let's say Andin. Kalau cari brand ini cari aja Andin. Lebih kepada seperti itu. Tapi program marketingnya, program yang dijalani itu lebih kepada kegiatan-kegiatan tersebut yang ada di dalamnya. Seperti sebetulnya kalau mau diluaskan PR sendiri nanti ujungnya tidak cuma di marketing, akan juga ada sales. Karena percuma dong kita promo, kita komunikasi tapi nggak ada jualannya berarti nggak berhasil. Jadi lebih luasnya nanti akan ke sana Wiyar, akan ada ke marketingnya, strategi marketingnya seperti yang tadi saya sampaikan. Yang kita sambung nih, yang contoh yang tadi, Bapak menggunakan kartu kredit atau tunai atau apa? Ada apa ya? Kalau menggunakan kartu kredit, kita ada cicilan 0% Pak dengan Bank Mandiri. Tapi hanya 12 bulan, itu program marketingnya. Dan saya sebagai PR-nya bertugas untuk menyampaikan. Tapi menggunakan BCA bisa sampai 24 bulan, tapi diskonnya cuma 5%. Kalau cash bisa 20%. Jadi penjabarannya lebih ke sana, biar. Cukup dipahami nggak? Iya, cukup dipahami. Berarti bisa disimpulkan PR ini berfungsi sebagai wajah dari brand tersebut. Iya, Madam Andin. Yes. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya, masih ada lagi 5 menit. Saya ya, silakan Akil lagi. Yuk, silakan. Gladys dulu deh, Gladys. Gladys apa Akil? Gladys sama Gladys. Oke, Gladys. Ya. Saya izin bertanya dengan Ibu Andin. Pertama kali Ibu Andin melakukan public speaking, apakah mengalami grogi dan bagaimana cara mengendalikan grogi tersebut? Lalu dan apakah sampai saat ini Ibu Andin masih grogi dalam berkomunikasi dengan customer begitu? Terima kasih. Ya. Akila mau sekalian, mungkin bisa saya gabung. Boleh Kak. Aku pengen nanya Kak, kan nggak semua orang bisa pandai berkomunikasi, nggak semua orang bisa nyaman berkomunikasi gitu ya Kak. Nah, buat kita nemuin cara berkomunikasi yang nyaman, apa sih Kak sesuai pengalaman Kakak? Maksudnya enaknya berkomunikasi itu seperti apa gitu? Ya, oke. Ya, terima kasih Akila sama Gladys. Gladys, saya jawab, pastilah saya grogi, pengen pipis. Dulu pertama kali public speaking, ketika jadi MC itu rasanya, aduh sebentar lagi nggak ya, itu bolak-balik pengen ke toilet, ya. Tapi bagaimana cara mengatasinya, akhirnya oke, aku bisa, oke. Positive thinking sih, lebih kepada nggak apa-apa. Mungkin kan grogi karena takut, aduh nanti orang gimana ya, ngelihat aku gimana ya,
Entar kira-kira ini nggak ya, itu nggak ya. Itu sebetulnya ketakutan diri kita sendiri. So mungkin lebih kepada yakinin diri sendiri, kita bisa, dan orang suka dan mau dengar apa yang akan kita sampaikan, dan bagaimana kita membuat orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan, itu penting sih. Kalau ditanya sampai hari ini masih kadang-kadang, apalagi mau presentasi minta duit. Karena harus pada saat menyampaikan proposal di depan semua prinsipal, apalagi yang dari luar negeri, dari Prancis, dari Swiss, dari Jepang, itu mereka amat sangat strict, itu masih. Tapi ya, as long as kita merasa kita punya data yang tepat dan cukup kuat untuk disampaikan dan menarik, ya kenapa tidak. Mempersingkat waktu ya Bu Handayani, ya untuk Akila, bagaimana cara yang enak untuk berkomunikasi, sebenarnya sering mendengarkan si Akila. Karena jujur saya sendiri dulu sebelum siaran di radio, karena saya juga sering mendengarkan radio. Awalnya, saya senang sama suara yang kayak gimana ya, saya senang dengan cara penyampaiannya siapa ya, itu sih yang saya sampaikan pada akhirnya ke orang tersebut dan saya pelajari. Lebih ke situ. Saya dulu suka sekali nonton berita. Zaman dulu setiap berita saya tonton sampai mukanya, belajar sendiri, dulu nggak ada sekolahnya. Belum kayak zaman kesini-sini saya udah gede ya, saya udah beranjak remaja dewasa, dulu nggak ada, saya nonton berita. Dari saya SD saya suka orang baca berita. Dan itu saya pelajari, gimana mereka ternyata naruh mic nggak di sini ya, ternyata di sini. Ya it's something yang kayak begitu deh. Jadi mau tidak mau akhirnya terbawa dan sedikit memberikan pengaruh mungkin ke bagaimana saya berbicara saat ini, dan termasuk lingkungan yang pernah ada sebelumnya bahkan sampai hari ini, itu cukup berpengaruh. Jadi nanti kita ketemu aja Akila, kita banyak ngobrol. Iya, ini apalagi Akil kan orang Jakarta. Akil orang Jakarta, Kak Andin dari Jakarta. Waduh, bisa lebih intens lagi. Mohon izin Bu Yani. Ya, silakan Pak Saifuddin. Mungkin Bu Andin bisa memberikan 1-2 pesan ya untuk bagaimana mahasiswa bahasa asing memanfaatkan kemampuan bahasa asingnya ini untuk digunakan di dalam public speaking, di dalam bagian yang berkaitan dengan komunikasi publik. Oke. Saya paham sekali banyak teman-teman di UNES yang merasa, aduh belajarnya jurusannya PBA, begitu ya Pak Udin ya kurang lebihnya. Nanti bagaimana? Apakah dunia saya akan lebih terbuka dengan seperti ini? Yakinlah, 100 bahkan 1000%. Bahasa asing itu membuka peluang kita jauh lebih. Karena once kita bisa menguasai bahasa asing, automatically jalan itu lebih terbuka, iya. Terutama bahasa Prancis. Karena umumnya orang meyakini orang yang bisa berbahasa Prancis pasti dasarnya juga sudah bisa berbahasa Inggris. Walaupun mungkin tidak terlalu yang fluent dan fasih dan grammarnya super oke, TOEFL sekian. Tapi masih banyak dicari. Dan kalaupun saya boleh kasih banyak bocoran, banyak sekali perusahaan asing di Indonesia yang memang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa asing keduanya setelah bahasa Inggris ya. Bahkan saya di sini juga, ya kita sama-sama tahu banyak orang Prancis yang tidak mau diajak komunikasi bahasa Inggris. Jadi ya saya tetap gunakan bahasa Prancis sampai dengan hari ini. Bahkan sampai ada di kantor saya ada seorang GM, kenapa kalau gua yang WhatsApp dia nggak pernah mau bales, gua email nggak bales, kalau lo yang hubungin bales? Ya karena gua pakai bahasa Prancis. Oh, oke. Sombong banget ya orang Prancis. Tapi itu nyata, fakta. Jadi selalu saya yang dijadikan alat, even dari perusahaan saya sekarang, coba deh Andin aja yang bicara, kalau Andin yang bicara pasti dijawab. Balik lagi ke komunikasinya sih Pak, mungkin lebih nyambung. So, yakin dan percaya diri aja, banyak peluang terbuka, kuliah di jurusan bahasa Prancis, mau jadi PR, bahkan PR director, bahkan apapun, utamanya komunikasi. Karena orang bahasa itu plus minus,
Tapi saya meyakini banyak plusnya, banyak positifnya. Karena akan terasah untuk komunikasinya, dan itu poin plus yang mungkin nggak dimiliki orang lain sehebat apapun, sepinter apapun dia. Itu sih Pak Udin. Ya, baik, terima kasih Bu. Oke, Bu Yani, bisa ditutup mungkin? Ya, ini sudah pas 1,5 jam ya. Ini juga bertepatan juga dengan puasa, jadi mungkin ibu-ibu di sini harus menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa ya Bu Elvi. Ya, terima kasih sekali Kak Andin. Kak Andin sebenarnya kan banyak bidangnya sampai bingung ini mau yang mana gitu, ada yang MC, ada yang penyiar, ada yang presentasi bisnis, yang kebetulan semua materi itu ada di mata kuliah ini. Jadi mungkin nanti lain kali kita bisa sambung kembali ya Kak Andin, proyek yang sempat kita bicarakan dulu, semoga bisa. Iya, Madam, masih banyak nanti yang perlu dibahas. So, bahwa kerja di sini pun saya masih bisa jadi konsultan untuk perusahaan asing lain yang mau ke Indonesia loh. So, jalan itu pasti terbuka. Ya, intinya bahwa kuncinya semuanya adalah komunikasi, 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 dan tidak bisa instan begitu saja, tetapi ala bisa karena biasa. Itu tadi bahasa juga kalau tidak digunakan ya akan matilah itu bahasa, ya akan mengapur, tidak akan bisa ini ya, bisa ingat terus. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran Kak. Satu Madam, boleh Madam? Ya, silahkan. Ini pesan orang tua saya dan saya ingat terus sekarang. Dan saya meyakini itu memang betul. Kalau kita ada kemauan, itu ada 1000 jalan. Kalau kita tidak ada kemauan, akan ada 1001 bahkan 1199 sekian alasan. Ya, betul. Jadi tidak hanya kemauan, ada jalan, tapi yang tidak mau ya sudah tidak akan ini terlaksana. Ya, terima kasih, itu pesan yang mendalam yang bisa diresapi oleh adik-adik mahasiswa di sini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Andin, pengalaman-pengalaman yang sudah dibagi tadi bisa menjadi ini ya, membuka wawasan juga seperti yang tujuan dari mata kuliah ini juga. Terima kasih juga untuk Pak Saifuddin dan Ibu Elvi yang sudah bergabung di perkuliahan hari ini. Semoga di pertemuan nanti kita bisa melanjutkan diskusi dengan topik-topik yang berbeda juga, mendatangkan bintang tamu yang lain lagi ya. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Andin, Pak Saeb, Bu Handayani. Saya izin live ya. Ya, saya akhiri. Selamat menunggu berbuka puasa. Ya. Sampai bertemu kembali. Ya. Ada Bu Ayi juga nih, Bu Ayi. Ya. Ya, Bu Ayi. Ya, nanti kalau Bu Ayi pas tampil, Bu Andin yang ini cheerleader gantian. Iya, gantian. Terima kasih, saya akhiri ya.